Ada yang ingat Rian Jombang? Rian Jombang memutilasi 11 orang lalu menguburnya di dalam rumahnya di Jombang. Ada yang ingat nggak Rian Jombang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku, Francisca Sari. Yuhu. Nah, kali ini aku akan sedikit cerita, tetapi sebelum aku bercerita, aku minta maaf dulu sama subscriberku yang sudah setia menonton. Karena aku minta maaf karena kontennya hari ini tidak masak, tapi ada sedikit cerita yang perlu orang banyak tahu ya. Bukan menggibah, bukan. Ini cuman bukan argumentasi juga bukan, jadi ini cuman cerita dari sumber yang valid dan fakta tentunya, dan sumbernya pun masih hidup, cuman aku tidak sebutkan namanya, kebetulan sumbernya itu saudara saya sendiri dan sekarang masih menjadi tahanan luar seperti itu karena kasusnya berat. Jadi aku mohon maaf sama saudaraku, jadi aku mohon maaf juga sama kalian semua subscriber, jadi konten ini tidak masak-masak. Nah, sebelum membahas, aku akan bersumpah dahulu bahwa cerita ini valid atau fakta, supaya Kadrun tuh nggak cerita. Kadrun tuh soalnya apa ya, kalau ada cerita fakta itu selalu dibilang hoax, bohong, fitnah, gibah, seperti itu. Padahal ini cerita fakta dan aku di sini tidak menjelek-jelekan Rizik Syihab, karena di TikTok aku baru membahas Rizik Syihab dan Rian Jombang satu lapas saja sudah komentarnya jelek-jelek. Jadi aku di sini bahas full ya. Jadi satu lapas itu bukan satu sel ya, tapi satu lapas. Aku di TikTok bilang satu lapas, tapi yang komen emang ada Rizik Syihab satu sel dengan Rian Jombang. Nah, itulah komentar mereka tuh selalu aja memojokkan orang. Nah, ini sebelum aku cerita, jadi aku udah minta maaf dulu buat kalian semua, dan aku juga sudah bersumpah bahwa cerita ini fakta. Nah, Rian Jombang dipenjara karena kasus mutilasi 11 orang yang ditanam, dikubur di bawah rumahnya, di lantai rumahnya. Rian Jombang ditangkap tanggal 4 Juli tahun 2008. Nah, kebetulan setelah itu Rian Jombang ditangkap, kebetulan ada kasus 2008 yaitu di Monas. Kasus penusukan yang menghilangkan nyawa, yaitu yang ditangkap Rizik Syihab dan Munarwan di situ sebagai pentolannya FPI. Jadi itu kasusnya di Monas ya. Jadi siapa bilang kalian selama ini bilang Rizik Syihab nggak pernah dipenjara? Rizik Syihab sering dipenjara, itu udah 3 kali dipenjara. Jadi Rizik Syihab itu pas kebetulan kasus 2008 ini ditangkap. Jadi kebetulan udah Rizik Syihab dalam penyidangan dan Rian Jombang juga dalam persidangan, sama-sama dari rumah tahanan dipindah ke lapas, sama-sama satu lapas ya. Satu lapas, bukan satu sel, ingat ya. Nah, sebelum aku cerita ada kisah apa di balik mereka semua itu, sebelumnya kita bahas dulu Rian Jombang. Rian Jombang itu di sel, bukan di tahanan tapi di sel lapas itu sendirian saja. Nah, kebetulan saudaraku yang tidak saya sebutkan namanya ini, saudaraku kasusnya lebih ngeri dari Rizik Syihab, lebih ngeri dari Rian Jombang. Jadi saudaraku ini kebetulan baru masuk di lapas, dijadikan satu kamar dengan Rian Jombang. Saudaraku juga nggak tahu Rian Jombang itu siapa, kasusnya siapa juga nggak tahu, dan Rian Jombang juga nggak tahu saudaraku itu siapa, kasusnya apa juga nggak tahu. Jadi sama-sama mereka itu. Nah, sebelum kita membahas di satu sel itu ada apa, kita ungkapin lagi ya, ini ya, mengingat beritanya lagi. Rian Jombang adalah kaum gay, terus memutilasi korban-korbannya, pacar-pacarnya, dan di berita itu diisukan di berita itu mengencani korbannya lalu dibunuh, lalu menggarong hartanya, padahal kisahnya tuh bukan seperti itu. Karena Rian Jombang sendiri adalah kasus mutilasi itu mungkin ada pesugihan atau ada hal-hal gaib tertentu, jadi kita nggak ada yang tahu kan. Nah, di sini aku mau perjelas lagi di dalam sel itu ada apa. Nah, saudaraku ini sebut saja namanya A. Nah, saudaraku si A ini satu sel sama Rian Jombang, dia nggak tahu. Setelah 5 hari tinggal satu sel sama Rian Jombang, satu sel, satu kamar sama Rian Jombang, berdua saja. Rian Jombang itu perilakunya baik sama saudaraku ini, si A ini. Perlakuannya itu baik sekali. Nah, mereka udah saling mengenal tapi tidak saling tahu apa kasus pidananya, sehingga mereka masuk ke dalam sel itu mereka tidak saling tahu, seperti itu. Jadi
Rian Jombang udah baik sama saudaraku si A ini, si A juga udah baik. Terus si A itu saat jam istirahat, kayak jam istirahat setiap sel itu kan pasti dikeluarin ya. Ada jam istirahat, jadi jam istirahat itu setiap narapidana itu dikeluarin di sel, mereka bisa bergaul sama sel-sel pidana lainnya, bisa nonton TV bareng, bisa main olahraga bareng, badminton bareng, tenis meja bareng, seperti itu. Nah, saat istirahat tuh ditanyain teman-temannya, si A, kamu nggak takut satu sel sama Rian? Emang kenapa aku takut? Tapi nggak dikasih tahu kasusnya. Kamu nggak tahu kasus apa sih Rian? Nggak tahu gitu kan. Jadi nggak tahu kasusnya itu seperti apa. Dia nggak tahu dan nggak mau tahu seperti itu. Saudaraku ini orangnya bijak. Nggak mau tahu. Nah, setelah udah 1 minggu, 2 minggu lebih, udah deket sama Rian ini. Rian tuh orangnya baik, lemah lembut. Kalau ngomong tuh halus, tutur katanya halus banget. Terus cakep termasuk cakep ya sebagai cowok ya. Nah, karena mereka sudah akrab, terus setiap Rian Jombang ada yang ngeledekin atau apa, saudaraku si A ini selalu membantu, selalu membela seperti itu. Nah, setiap pagi saudaraku si A ini bangun tidur selalu ada makanan di sel. Makanan itu pepak, lengkap. Ada sayuran, ada lauk pauk, ada nasi, udah masih kayak baru masak itu. Setiap pagi. Sedangkan saudaraku ini tidak pernah melihat si Rian Jombang ini dijenguk, bahkan ditengok saudaranya pagi-pagi itu tidak pernah sama sekali. Masa iya sih di dalam sel itu masa dijenguk pagi-pagi, kan nggak mungkin. Beli dari luar pun juga nggak mungkin karena pagi-pagi ya kan, pagi-pagi bangun tidur, mana ada sih yang mau beli titip sama sipirnya beli nasi di luar, kan nggak mungkin ya kan. Nah itu siap pagi itu selalu ada makanan, setiap bangun selalu ada makanan. Ayo mas makan dulu gitu, mah makasih. Wih kok banyak banget makannya, dari mana tadi dijenguk dikasih gitu. Padahal tidak dijenguk, tidak dikasih. Kalian tahu itu siapa yang masak? Penasaran? Jadi Rian Jombang itu ada yang ngikutin, dia piara jin ya, piara jin. Serius ini aku bersumpah ya, ini cerita fakta. Piara jin, jadi tiap pagi itu ada yang masakin. Nah, saudaraku ini kena kasus ya, kasusnya itu berat sekali. Terus saat sidang terakhir sebelum vonis itu dia perlu uang ya. Aduh Mas Rian, aku perlu uang gini-gini. Nggak usah dipikirin, besok tak bantuin. Besok pagi bangun tidur, uangnya sudah disiapin sama Rian Jombang, dikasih sekitar 10 jutaan. Uangnya dari mana? Padahal Rian Jombang nggak ada yang nengok, nggak ada yang besut. Serem kan kasusnya kan? Serem kan, bikin merinding kan si Rian Jombang kan? Rian Jombang mati, jadi sebelum divonis ini sama saudaraku ini satu kamar ini selalu penasaran tiap pagi kok ada yang masak, tiap pagi kok ada yang masak. Terus dia tanya ke sebelah sel itu ya, Mas makanannya enak-enak, selalu dibagi juga makanannya ke sel-sel lain, tapi sama sel-sel lain tuh makanannya nggak dimakan karena tahu siapa yang ngasih makanan itu, siapa yang masak makanan itu. Jadi sel-sel sebelah itu ngasih tahu ke saudaraku, Mas Rian Jombang tuh kasus mutilasi, gitu kan, baru tahu. Tapi nggak masalah kan, selama ini dia baik di dalam sel. Bahkan tiap pagi aku dimasakin, tiap pagi itu aku dikasih makan, tiap pagi itu selalu ada nasi, ada sayuran, ada lauk enak-enak seperti itu. Kapan lagi di dalam sel ada lauk-lauk enak seperti itu kan. Nah, diceritain, Mas pernah lihat si Mas Rian dijenguk? Nggak pernah. Kita semua di sini setiap pagi jam 5 bangun tidur subuh itu pada sholat subuh ya. Di dalam sel itu banyak yang sholat subuh loh. Sholat subuh, lihat di dalam selnya Rian Jombang dan saudaraku ini nggak pernah ada yang jenguk, nggak ada pernah sipir datang tiap pagi itu, nggak ada. Lalu makanannya itu dari siapa ya? Aku kasih tahu, makanan itu yang masak jin ya. Nah, sekarang apa hubungannya dengan Rizik Syihab? Nah, Rizik Syihab pernah tersandung kasus, yaitu kasus penusukan. Yang nusuk bukan Rizik Syihab ya. Jadi karena Rizik Syihab pentolan FPI, jadi Rizik Syihab yang ditangkap, yang bertanggung jawab di situ. Karena terjadi hilangnya nyawa kasus penusukan tahun 2008 di Monas. Nah, Rizik Syihab tuh selnya beda. Satu sel sama Munarwan ya. Munarwan. Nah, Rian Jombang ini pernah datang ke selnya Habib Rizik ya. Kalian sebut Habib Rizik ya. Aku udah ikut-ikutan bilang Habib Rizik walaupun bukan Habib. Aku bersumpah Rizik Syihab bukan Habib. Jadi datang ke selnya Rizik Syihab. Dia minta, karena dia udah tahu ya, saat vonis sebelum vonis itu dia udah firasat kalau dia itu mau divonis mati. Jinnya juga udah ngasih tahu. Si Rian Jombang datang ke selnya Rizik Syihab, minta bantuan, minta dituntun, dia mau tobat, benar-benar tobat selama
akhir-akhir hayatnya menunggu ajalnya hukuman mati, dia minta dituntun akan tobat, benar-benar tobat, minta tuntunan sama Rizik Syihab, tapi jawabannya sangat mengecewakan. Harusnya seorang Habib yang ngakunya Habib, cucu Nabi yang keberapa, katanya yang ke-38, ternyata itu ditelusurin datanya hoax. Jadi seharusnya sebagai cucu Nabi atau sebagai Habib berjiwa Rasulullah itu menuntun Rian, menerima Rian, dituntun, ya kamu mau niatnya dari apa dulu diajarin, terus diajarin sholat lagi, diajarin memperdalam lagi, tetapi kenyataannya enggak, justru malah dikatain apa? Kamu minggir sana, minggir. Dasar manusia najis atau manusia haram gitu, manusia najis dibilangnya. Minggir kamu manusia najis, karena Rian itu gay ya, jadi Rizik Syihab tuh nggak suka yang sama kayak kaum LGBT, gay, waria, kayak aku transgender ini Rizik Syihab nggak suka sama sekali. Pasti mungkin aku kalau lagi datang ada demo-demo di Monas itu, terus aku datang, aku adalah transgender gitu, mungkin aku udah ditusuk ya. Udah ditusuk rame-rame. Jadi kisahnya seperti itu, sama Rizik Syihab ditolak mentah-mentah, bahkan Rian malah dikatain, kamu tuh manusia najis, nggak pantas bertobat, sudah telat bertobat, digituin. Apakah layak jika mengaku Habib sifatnya seperti itu, sikapnya seperti itu kepada orang yang benar-benar ingin bertobat, kepada saudaranya umat Islam yang benar-benar ingin tobat dan benar-benar ingin dituntun? Apakah itu real? Apakah itu sifat yang bagus, yang mencerminkan cucu Rasul? Tidak kan jawabannya. Nah itu dia hubungannya seperti itu. Jadi Rian Jombang ini dimusuhin sama grup yang ada di selnya Rizik Syihab, Mona Arman itu udah dimusuhin. Nah saudaraku ini membela, sampai saudaraku tuh bilang ke Rizik Syihab, Rizik, Habib. Nah saudaraku tuh masih manggil Habib ya, Bib, kamu kan Habib, kamu kan pinter ngaji, kamu kan mahir Islam, mahir ilmu Islam. Kenapa kok si Rian pengen benar-benar dituntun, kok kamu kok tolak, malah kamu katain najis lah, kamu katain nggak layak untuk bertobat lah, nggak akan diterima Tuhan lah, seperti itu. Kamu kok ngatain kayak gitu? Aku jadi nggak respect. Setelah itu saudaraku sama Rizik Syihab nggak pernah ngobrol, nggak pernah apa, nggak pernah bantu juga Rizik Syihab kasus di dalam. Jadi Rizik Syihab di dalam sama Mona Arman tuh banyak musuhnya. Terus banyak anggota FPI juga yang rela ikut masuk ke sel supaya bisa menemani Rizik Syihab. Mereka entah itu kasus copet lah, kasus apa, biar ditangkap lah, biar satu sel sama Rizik Syihab, biar melayani Rizik Syihab di dalam sel. Nah satu lagi, almarhum Gus Dur Abdul Rahman Wahid itu pernah menjenguk Rizik Syihab di dalam sel. Nggak tahu menjenguk dalam hal apa, menjenguk dalam cerita apa, aku nggak tahu. Yang jelas Pak Gus Dur pernah menjenguk Rizik Syihab di dalam, tapi setelah itu mereka bermusuhan karena apa? Aku nggak tahu, entah itu Gus Dur dibohongin atau entah itu apa, aku nggak tahu. Yang jelas aku juga karena nggak tahu, aku nggak mau ngumbar di sini, nanti takutnya menjadi fitnah karena memang aku nggak tahu sama sekali. Jadi Gus Dur tuh, almarhum Gus Dur pernah menengok Rizik Syihab seperti itu. Tapi anehnya setelah Rizik Syihab keluar, Gus Dur jadi musuhan sama Rizik Syihab. Bahkan Rizik Syihab memaki-maki Gus Dur, mengatakan Gus Dur itu adalah buta, bukan ulama, bukan haji, tetek bengek. Pokoknya Gus Dur itu hujat maki-makian. Aku nggak tahu penyebabnya apa, juga nggak tahu. Kalian mungkin ada yang tahu beritanya atau sumbernya, mungkin kalian bisa cerita di akun TikTok kalian atau di kolom komentar seperti itu. Jadi seorang Habib yang katanya ngaku cucu Rasul, apakah pantas memperlakukan saudara umat Islamnya yang ingin bertobat, ingin meminta bantuan atau tuntunan bertobat kepada Rizik Syihab? Apakah itu pantas? Jawabannya tidak. Jadi selama ini kalian yang menganggap Rizik Syihab adalah seorang Habib atau cucu Nabi, kalian akan mempertanggungjawabkan di akhirat nanti. Nah, sekian dan terima kasih. Oh ya, ini aku jawab juga komentar-komentar kalian di TikTok. Kamu aja nggak bisa menghargai dirimu sendiri, membohongin dirimu sendiri, laki-laki jadi perempuan. Itu urusan aku, laki-laki jadi perempuan itu urusan aku, takdir Allah juga, nggak ada yang tahu dan kalian nggak perlu menghujat. Aku di sini juga nggak menghujat Rizik Syihab, cuman meluruskan berita, cerita, dan aku bertanya kepada kalian, apakah Rizik Syihab seorang Habib? Apakah
sifat Rizik Syihab mencerminkan cucu Rasul. Di sini aku cuma mempertanyakan, yang jawab kalian semua di sana. Jadi aku di sini tidak ada menghujat Rizik Syihab dan tidak ada menjelek-jelekan Rizik Syihab, karena cerita ini adalah fakta real dan valid. Sumpah demi Allah, sumbernya masih hidup. Ya udah teman-teman, terima kasih banyak sudah nemenin aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur karena bersyukur itu gratis.